Penuh upacara melibatkan musik, langsung mengenai pasukan. Pilot, saya kembali. Masing-masing komandan kopi dapat kembali ke samping kanan barisan. Jaga. Latihan hormat. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan
Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh kedua. Bahwa sesungguhnya ketika adil adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka keadilan di atas dunia harus dihapuskan. Sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan kebinekaan. Dan proses menegakkan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang seharusnya dengan semangat bersama agar rakyat Indonesia meraih kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya tercipta kebangsaan yang beda, maka rakyat Indonesia akan dalam kemerdekaannya. Demikian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disebutkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berdasarkan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Bangsa Indonesia yang dibacakan oleh kedua dan diikuti seluruh siswa. Ikrar Pelajar Indonesia. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. 5. Menjadi tanah air Indonesia. Ikrar siswa. 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Aman maklum rahimullah.
saya banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan upacara bendera dengan lancar, tertib, tak ada halangan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang seorang pemuda dan burung pipit yang menggambarkan tentang tawakal. Dikisahkan ada seorang pemuda yang sedang dalam proses mencari ilmu. Dalam perjalanan ia mengalami kelelahan, kemudian berteduh di pinggir sebuah gurun yang panas terik di bawah sebuah pohon. Di sana ia mulai meragukan tentang pemberian Allah pada hamba-hambanya. Kemudian ia bertekad akan menunggu, akan melihat seperti apa kehendak Allah untuk memberikan rezeki bagi hamba-hambanya. Tak lama kemudian ada seekor burung pipit yang patah sayapnya, sudah tidak bisa terbang hingga tentunya sudah tidak bisa lagi mencari makanan. Jika dibiarkan itu akan mati. Nah, mulailah dari situ ia mulai memperhatikan lebih rinci lagi. Tak lama kemudian tibalah seekor burung yang lebih besar membawakan makanan dan kemudian disuapkannya pada burung pipit yang patah sayapnya tadi. Demikian diulanginya hingga burung pipit tadi akhirnya kenyang. Nah, dari situ kemudian si pemuda tadi mengambil kesimpulan, jika seseorang menunggu diam saja tentulah akan ada pertolongan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan akhirnya dia diam di situ menunggu di pinggir gurun tanpa berbuat apa-apa, tanpa melanjutkan perjalanan, tidak melakukan apa-apa. Sampai akhirnya lemas, tidak mampu berbuat apapun, tidak mampu pergi kemanapun. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya ia mendengar sebuah suara dari lubuk hati yang terdalam, dan di riwayat yang lain disebutkan suara dari teguran seorang ulama. Wahai pemuda, mengapa engkau justru diam saja? Kenapa engkau tidak meniru burung besar yang melakukan perbuatan menolong burung pipit kecil yang patah sayapnya tadi? Kenapa kamu justru memilih menjadi posisi seperti burung pipit kecil? Sekarang kamu tidak mampu berbuat apapun. Nah, dari kisah tadi bisa kita ambil pelajaran hikmah. Antara lain, yang pertama, bahwa tawakal itu bukan berarti kemudian diam saja, tidak berbuat apapun. Tawakal adalah perbuatan hati dan diikuti dengan perbuatan fisik untuk memperjuangkan suatu hal. Ketika hanya tawakal saja tidak berbuat apapun, maka percuma. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadi dari situ bisa diambil pelajaran yang jelas bahwa ketika kita hendak memperjuangkan suatu hal, kita menginginkan suatu hal, bukan berarti kemudian kita tawakal, kemudian berhenti, tidak melakukan apapun. Akan tetapi harus kita lakukan usaha, ikhtiar untuk mendukung tawakal tersebut. Kemudian hikmah pelajaran yang kedua, bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah yang menunggu uluran tangan orang lain. Jadi dalam hal ini burung yang
yang besar tadi yang menolong burung pipit ini posisinya lebih baik. Dia sudah berupaya bertahan untuk dirinya sendiri dan juga membantu orang lain. Maka tentunya kebaikan yang diperoleh olehnya tentu akan lebih banyak daripada yang burung pipit yang diam saja tadi yang karena patah sayapnya. Nah, dari situ bisa kita ambil analoginya untuk kita semuanya, bahwa ketika kita pengen mencapai suatu cita-cita, pengen mencapai suatu hal besar, maka harus diusahakan dari ikhtiar kita sendiri. Jangan sampai menunggu pertolongan atau uluran tangan orang lain. Nah, untuk kalian anak-anak semua, di bulan Juli besok mulai tanggal 2 sampai 8 Juni kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, silakan dipersiapkan sebaik-baiknya. Jangan sampai hanya diam saja dari saat ini, tidak ada usaha apapun untuk mempersiapkannya. Kemudian kalian hanya mengandalkan bocoran dari teman, mengandalkan bocoran dari aplikasi lain misalkan. Nah, itu yang akan merugikan diri kamu sendiri. Demikian juga hal besar yang lain. Ketika kalian saat ini diam saja, tidak melakukan apapun, bisa jadi kalian senang, nikmat, santai-santai saja, nggak reposo, nggak ada pengorbanan, nggak ada luka-luka. Namun kelak ketika kalian sekarang pada saat ini di masa muda, kalian malah justru diam saja, tidak melakukan persiapan apapun untuk masa depan, maka tunggu hingga masa depan kalian hancur. Tentu tidak ada yang seperti itu ya. Adakah yang ingin seperti itu? Tidak. Maka dari itu kita bangun dari sekarang semangat cita-cita untuk meraih masa depan yang gemilang. Dengan cara apa? Dengan cara mencari bekal yang sebanyak-banyaknya, bekal yang sebagus-bagusnya, baik itu keterampilan, ilmu, kesiapan mental, dan lain sebagainya untuk menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Karena jelas persaingan yang akan datang itu kalian akan bersaing dengan segala lini yang sangat luas, berbagai kompetisi, entah itu di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya, tentunya membutuhkan persiapan yang matang. Nah, sekaranglah saatnya kalian persiapkan masa depan kalian kelak dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, mumpung kalian di sini di sekolah masih masa muda, cari bekal yang sebanyak-banyaknya, yang sebagus-bagusnya untuk masa depan kalian. Mudah-mudahan sukses untuk kalian semuanya. Demikian dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat bagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada dunia upacara kedua,